Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi kuliah pekan ke-1, harusnya disampaikan hari Kamis kemarin setelah kontrak belajar. Ini geometri analitik ya. Ini kita akan membahas pendahuluan, mungkin bukan hanya untuk materi geometri saja ya, tapi secara umum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini textbook yang dipakai, ini Murel ya, ini udah disampaikan juga. Mudah-mudahan ada yang bisa menemukan e-booknya. Ini analitik geometri, kemudian pendampingnya Karso, dan buku kalkulus. Nanti silahkan dilihat dulu. Selanjutnya kita masuk ke materi geometri analitik pada bidang persamaan linear. Persamaan linear itu yang ini adalah persamaan linear dengan satu variabel tidak diketahui. Bentuknya seperti ini. Jadi ini ada dua konstanta. Jadi nanti kita punya ini. Jadi kalau dalam diagram Kartesius, jadi kita akan punya ini ya, misalnya ini X sama dengan B per A ya, atau untuk variabel lain misalnya kita punya ini Y sama dengan suatu konstanta. Nah, Y dan X ini merupakan persamaan satu variabel. Selanjutnya ini ada persamaan kuadratik. Ini bentuk umumnya seperti ini. Ini solusinya untuk persamaan kuadratik ini dengan ini rumus diskriminan ya. Ini diskriminannya ini B kuadrat min 4AC itu adalah diskriminan. Ini diskriminan ini mempunyai peran penting pada persamaan kuadrat. Jadi kemudian A ini menunjukkan fungsinya ya, kalau A-nya lebih besar dari 0, maka fungsinya fungsi cekung ke atas. Atau dia mempunyai nilai minimum. Jadi fungsinya secara umum seperti ini. Kalau A-nya kurang dari 0, ini fungsinya cekung ke bawah. Atau mempunyai nilai maksimum. Kemudian dari diskriminannya, kalau diskriminannya positif, misalkan ini adalah sumbu X, sumbu ordinatnya, maka Ibu buat gambarnya untuk A-nya positif ya. Jadi kalau diskriminan positif, A positif, maka dia akan seperti ini. Jadi punya dua akar. Istilahnya di sini akar ya. Jadi kalau secara geometrisnya dia mempunyai titik potong terhadap sumbu X. Kemudian untuk diskriminannya sama dengan 0, berarti dia punya satu titik potong atau menyinggung di sumbu X. Kemudian jika dia nilainya negatif, diskriminannya negatif, maka mempunyai dua akar kompleks. Nah, kalau kita gambarkan di sumbu real, maka fungsinya tidak memotong. Ini untuk fungsi kuadratik, jadi akarnya atau
pembuat 0 fungsi fx-nya ya. Kalau x itu adalah fungsi dari f, ini nilai-nilai ini yaitu min b plus minus diskriminannya dibagi 2a. Nah, ini contohnya untuk fungsi satu variabel. Jadi kalau kita sederhanakan, ini akan ini kita kumpulkan ya. Kalau sebenarnya bisa ini ya, ini ada x, ini juga x, ini kita kumpulkan sebelah kiri jadi 2 ditambah setengah x, kemudian yang konstantanya kita kumpulkan di sebelah kanan, jadi kita akan punya ini 3 plus 2 tambah 1/4 min 3/4 ya. Kita lihat nih ya, ini 3, ini 2 nya ini hanya menentukan posisinya aja. Jadi kita akan punya ini 2 ditambah setengah berarti 5/2 x, ini sama dengan 4 setengah atau 9/2 ya. Jadi x nya ini sama dengan 9/2 dibagi 5/2 atau dikali 2/5. Jadi x-nya itu adalah 9/5 ya. Itu nilai x pada persamaan linear ini. Kemudian ini menentukan akar-akar ya. Kalau kita pakai rumus diskriminan tadi, jadi x-nya ini biasanya notasinya seperti ini, x1 dan 2 itu adalah minus b, di sini adalah minus dari min 3 plus minus akar b kuadrat min 3 dikuadratkan min 4 dikali a, a-nya 2, c-nya min 1 ya, per 2a, a-nya adalah 2. Jadi ini sama dengan 3 plus minus akar 9 tambah 8 berarti 17/4 ya. Kita misalkan x1 nya adalah 3 plus akar 17/4 dan x2 nya adalah 3 min akar 17/4. Nah, selanjutnya ini eksponen. Eksponen itu adalah ini ya, bentuk seperti ini, a pangkat n atau umumnya a pangkat x ya. Kalau variabel yang diketahuinya variabel tidak diketahuinya biasanya kalau fungsi kita tuliskan dengan x, kalau di sini dituliskan dengan n. A-nya itu adalah basis atau bilangan pokok dan n-nya itu adalah pangkat. Nah, ini sifat-sifatnya memenuhi ini. Jadi kalau untuk eksponensial ini harus diingat basisnya, bilangan basisnya harus sama baru bisa dioperasikan. Kalau bilangan basisnya tidak sama ya kita tidak bisa mengoperasikan ini ya. Ini basisnya sama, ini pangkatnya beda, terus operasinya kali, berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan. Ini juga basisnya sama, pangkatnya ada pangkatnya, ini operasinya bagi, berarti pangkatnya diselisihkan. Kalau bentuk ini a pangkat n dipangkatkan n, berarti nanti pangkatnya dikalikan. Terus ini ada dua bilangan a dan b dikalikan, a kali b ini pangkatkan n. Nah, ini harusnya n ya. Ini jadi sama dengan a pangkat n dikali b pangkat n. Kemudian dibagi juga sama, a bagi b dipangkatkan m, berarti ini sama dengan a pangkat m dibagi b pangkat m. Ini kalau untuk 1 per a pangkat n, ini jadi sama dengan a pangkat min n. Nah, kalau ini biasa tulisannya gini ya, a pangkat
M diakarkan N, itu akar N. Ini sama akarnya itu sama dengan pembagi. Jadi kita punya A pangkat M dibagi N. Terus bilangan pokok apapun kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya jadi 0. Nah, itu sifat eksponen. Kemudian kita lihat inverse-nya. Oh, contohnya dulu ya. Contohnya, ini yang pertama 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kalau kita pakai sifat eksponen, ini jadi 2 pangkat 2 plus 3. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Kemudian akar 4/9, ini berarti 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2, ini akar berarti pangkat 1/2. Ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali 1/2 per 3 pangkat 2 dikali 1/3. Ya, ini saling membagi, jadi hasilnya adalah 2/3. Nah, ini masih contoh eksponensial. Ini kalau disederhanakan 1 per akar 3 min 2, ini sama dengan 1 per 3 min 2 per 2. Ya, ini jadi 1 per 3 pangkat min 1, ini sama dengan 3. Kemudian 27 min 2 per 3, ini sama aja dengan 27 itu adalah 3 pangkat 3 min 2 per 3. Ya, jadi ini 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 3 kuadrat, ini sama dengan 1 per 9. Nah, selanjutnya sifat selanjutnya ini inverse dari eksponensial adalah logaritma. Logaritma ini A log B sama dengan C. A itu adalah bilangan pokok, B-nya itu adalah bilangan yang akan kita hitung, dan C adalah hasil logaritmanya. Nah, kalau bilangan pokoknya itu adalah bilangan natural atau ini bilangan Euro dengan ini ya, ini sebenarnya tidak berhenti di sini, ini harusnya pendekatan, bukan ini pendekatan, karena sebenarnya ini nilainya masih berlanjut. Nah, kalau bilangan pokoknya itu adalah ini, bilangan natural ini, maka kita akan punya ln. Kemudian ini sifat dari logaritma, ya, Y sama dengan log X dengan basis B. Ini beda ya, ini ya, kalau dituliskan sesuai dengan yang disifat, maka kita akan tuliskan seperti ini. B logaritma X sama dengan Y. Jadi B-nya itu adalah nilai pokok, X-nya itu adalah bilangan yang dihitung, Y adalah hasilnya. Nah, kita akan punya ini jika dan hanya jika B pangkat Y sama dengan X. Terus kalau bilangan pokok dan sama, maka sama dengan 1. Nah, karena ini logarit bilangan pokok dan numerusnya sama, berarti ini akan sama dengan ini. Kalau ini diperolehnya jadi ini ya, ini karena ya atau alasannya ini jadi log B. Nah, ini karena bisa dituliskan seperti ini. Ini yang ini nilainya 1, jadi P dikali 1 sama dengan P. Kemudian logaritma 1 itu sama dengan 0. Ini eksponensial, B log dengan basisnya B, ini basis dan bilangan pokoknya sama, maka akan sama dengan ini karena saling inverse ya. Nah, ini sifat yang ini di atas ya, udah di yang ini sifat yang atas ini dipakai, jadi kita punya ini.
logaritma dari perkalian dua bilangan itu sama dengan penjumlahan dari hasil logaritma tadi. Kemudian logaritma dari pembagian itu sama dengan selisih dari logaritma nilainya masing-masing. Kalau logaritma bilangan pokoknya atau basisnya tidak dituliskan, berarti basisnya 10. Nah, ln ini adalah logaritma dengan basisnya atau bilangan pokoknya itu adalah bilangan real atau bilangan natural. Terus mengenai logaritma, nah ini contohnya, tuliskan dalam bentuk logaritma. 2 pangkat min 2 sama dengan 1/4. Ini jika dan hanya jika ini log 1/4 sama dengan ini sama dengan min 2. Kemudian 16 3/4 sama dengan 8 jika dan hanya jika 16 logaritma 8 sama dengan 3/4. Nah, ini selanjutnya ini ada determinan matrik. Sebelum ke determinan, diperkenalkan dulu matriknya ya. Jadi matrik itu adalah suatu himpunan bilangan berbentuk segi 4. Nah, ini ya dengan entry-entrynya di dalam matrik. Di contoh ini yang ada di slide ini adalah matrik dengan ukuran M kali N. Nah, terus determinan sendiri itu dihitung untuk atau suatu matrik mempunyai determinan kalau matriknya merupakan matrik persegi. Jadi ukuran baris dan kolomnya sama. Nah, ini kan matriknya harus N kali N atau matrik persegi. Secara umum determinan matrik itu dituliskan seperti ini rumusnya ya. Susah diingatnya. Nah, ini notasinya, determinan itu seperti ini. Kemudian yang kita kenal rumus determinan itu ini untuk 2 kali 2 ini seperti ini ya, untuk 3 kali 3 ini. Nah, sebenarnya kedua determinan ini persamaan 1 dan persamaan 2 ini menggunakan definisi yang tadi, tapi biasanya kita di sekolah itu pakai rumus yang visual, yaitu dengan metode Sarus yang ini diagonal utama dijumlah, terus diagonal minornya dikurangi. Nah, ini ya, ini terus ini dikalikan yang merah, yang diagonal utamanya yang merah ini dikalikan yang hijau diagonal minornya dikurangi. Ini juga sama untuk matrik 3 kali 3 juga seperti itu. Untuk matrik 3 kali 3 ini ada duplikasi atau pengulangan barisnya. Kalau di sini pengulangan kolomnya. Jadi ini diulangi kolomnya. Jadi A11, A12, A21, A22, A31, A32. Jadi perkalian ini diagonal mayornya ya, diagonal yang utamanya. Terus sebentar. Kayaknya nah ini harusnya ke sini ya, ini nah gini. Ini harusnya simetri jadi gampang lihatnya. Ini ini dijumlahkan, yang merah ini dijumlahkan berarti A11 kali A22 kali A33. Nah, ini ya, ini nilainya A. Ini
ini A12, A23 dan A31 yang ini harus sisanya ini A13, A21, A3. Ini harusnya A32. Terus dikurangi yang ini. Dikurangi minus yang ini A13 yang sama A13, A22, A31 yang ini A11, A23 dan A32 yang ini, dan A12, A21, A33 yang ini ya. Di metode yang kita paling kita ingat itu adalah metode Sarus untuk menentukan di determinan. Di samping itu yang biasanya sering kita pelajari itu adalah metode kofaktor untuk mencari determinan. Nah, ini yang harus ini ada sifat determinan. Jadi determinan matrik dan transposnya itu bernilai sama ya. Ini transpos itu kan mengubah baris jadi kolom. Ini asalnya baris, di sini ini jadi kolom. Ini baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga. Nah, ini determinannya sama. Terus ini pertukaran sepasang baris atau kolom itu merubah tanda dari determinan matriknya. Nah, kalau kita punya matrik seperti ini kita lihat baris ini ditukarkan ya, baris ditukarkan karena ada satu kali pertukaran berarti satu kali minus. Terus yang ini juga menukarkan ini. Nah, misalnya kalau misalkan dari matrik ini kita tukarkan lagi ya, saya pertukarannya ini ditukarkan lagi. Nah, jadi nanti kita akan punya minus dari minusnya, jadi nanti jadi positif, atau tidak usah di ini ya, tukarkan jadi ini A11, ini A13, ini A21, ini misalnya ya, ini A21. A22, A23, A21, kemudian bawahnya A32, A33 dan A31. Nah, ini tandanya plus ya, atau sama dengan yang ini. Kemudian kalau ada dua baris atau lebih yang sama, nah di sini contohnya ini baris pertama dengan baris kedua ini sama ya, maka determinannya 0. Kemudian ini jadi misalnya ada baris ini ada kesalahan, harusnya ini 21, 22, 23. Nah, kalau seperti ini K-nya bisa ini kalau setiap unsur di baris pertama ini ada pengali K, maka K-nya bisa ditarik ke depan. Nah, itu kemudian sifat yang kelima ini turunan dari sifat ketiga dan 4 ya sebenarnya. Jadi kita lihat baris kedua itu adalah kelipatan dari baris pertama. Ya, kalau terjadi kelipatan seperti ini kan kalau kita gunakan sifat yang keempat, ini K yang ada di sini bisa ditarik ke depan, akibatnya ini jadi duplikasi. Nah, jadi determinannya 0. Kemudian sifat yang keenam, ini kalau suatu baris
di sini kolom ya, suatu baris atau kolom seperti contoh di sini, ini adalah hasil penjumlahan, maka determinannya bisa dipisah seperti ini. Kemudian yang ketujuh, ya ini sifat yang ketujuh ini. Nah, kita lihat di sebelah kanan, ini baris pertama itu ditambah konstanta dikali baris kedua. Nah, kalau kita gunakan sifat ke-6, jadi kalau kita uraikan ya, kita pakai sifat ke-6, ini kan jadi A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ditambah. Nah, karena ini ada di setiap unsur di baris pertama memuat K, jadi K-nya bisa ke depan menjadi A21, A22, A23, kemudian A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, karena ini ada duplikasi ya, duplikasi jadi determinannya 0, akibatnya ya ini sama ya, karena sisanya 0. Kemudian yang sifat yang ke-8, ini perkalian unsur sembarang baris dan kofaktor sembarang baris dan kolom itu adalah 0. Seperti ini. Kofaktor ini ya, apa itu kofaktor? Kofaktor misalnya ini notasinya A21, ini adalah kofaktor dari A21. Ini kan unsur ke atau unsur ke-21, kita tarik ya di sini baris dan kolom. Nah, yang tersisa itu adalah A12, A13, kemudian A32, A33. Nah, ini kita hitung determinannya, kemudian dikalikan dengan min 1 pangkat ini kofaktornya, maksudnya posisinya, ininya ya, ini di sini 2 plus 1, jadi ini sama dengan ini sama dengan min 1 pangkat 3, jadi min 1 min determinan yang ini ya. Jadi kita langsung tuliskan ini adalah minus dari A12, A33 ya, min A13, A32. Nah, ini adalah kofaktor ini A21, kofaktor dari A21 ini dan seterusnya ya. Oke, nah itu sifat determinan yang ke-8. Di sini contohnya determinan ukurannya 3 kali 3, tapi ini juga berlaku untuk ukuran sembarang n ya. Nah, ini contoh hitung determinan dari ini. Contohnya tadi seperti ibu katakan yang paling mudah. Sebenarnya mudahnya itu ini ya, visualnya ya, bukan mungkin menghitungnya mah tetap aja kadang ada yang salah hitung. Nah, karena ini matriknya 4 kali 4, berarti ini nanti ini kan min 2, min 1, berarti ini di duplikasi tadi copy ya, di copy, terus itu 2, kemudian ya, jadi min 1, 2, 3, 2,
3, 1, 2, min 3. Oke, dan sebaliknya lawan gulung dan gulung itu mati. Gimana lawan gulung? Yang hijau plus, yang biru negatif. Jadi hasilnya 2 dikali min 2 dikali 2 dikali 1 ditambah min 1 kali 1 min 1 min 2 ditambah 3 kali 3 dikali min 1 dikali min 2 ditambah 5 dikali 1 dikali 3 dikali min 3 dikurangi nih, min 2 dikali 3 dikali 1 dikali 5 dikurangi min 2 kali 2 kali 3 kali 2 min dari min 3 kali min 1 kali 1 kali min 1 terus min 1 min 1 min 2 kali 3 ini sama dengan min 8 min jadi min 2 plus 18 min 45 yang ini jadi plus 30 plus 24 apa ini? Itu melihat dan ini sangat kuku tambah 3 ya ada kuku lagi dan gunung itu min 6 ya hasilnya jadi jadi 16. Nah itu nanti dicoba periksa ulang ya hasilnya. Ini solusi dari sistem dua persamaan linear dengan dua variabel. Nah ini sistem persamaan linearnya ini ya dituliskan AX plus BY sama dengan E plus CX plus DY sama dengan F. Dan di sini bisa kita tuliskan A, B, C, D, E, F. Ini adalah konstanta. Kemudian X dan Y-nya ini adalah variabel. Nah, di sini ini sebenarnya metode untuk mendapatkan X dan Y-nya ini biasanya kita pakai langsung ya, tapi di sini ini kita buat nanti di akhir kita lihat ini dapat diperumum untuk sistem persamaan linear N dengan N persamaan linear dan N variabel. Nah ini untuk dua variabel ini seperti ini ya, kita eliminasi. Jadi ini karena ini A kita kalikan C, ini C kita kalikan A, jadi kita peroleh ini, kemudian kita selisihkan, ini diselisihkan, yang ini saling inverse, saling menghilangkan, jadi sisanya tinggal BC min AD kali Y, kemudian ini CE min AF. Nah, jadi kita peroleh yang ini, jadi ya kita peroleh yang ini, kemudian bentuk ini kita tuliskan dalam bentuk determinan.
Ini determinannya, ini CE ya, min AF. Jadi minus dulu, ini minus AF yang kita kalikan jadi plus CE ya. Kalau misalnya ini karena dalam satu kolom ada minusnya, ini bisa kita keluarkan, terus kita pakai berpindah ya, kita keluarkan, ini jadi minus, terus yang bawah juga ini posisinya diganti, posisi kolomnya diganti jadi minus per minus jadi plus, jadi kita peroleh ini. Nah, dengan cara yang sama, dengan eliminasi kita peroleh X seperti ini. Nah, perhatikan di sini, ini EF itu adalah konstanta di yang tidak terikat dengan variabel. Nah, oh ya di sini. Nah, ini EF. Ini adalah konstanta yang tidak terikat dengan variabel. Kemudian karena variabel yang ingin diketahui ini X, ya di sini yang ingin diketahuinya X, ini dia menggunakan konstanta yang ada di Y. Kemudian ketika yang ingin diketahuinya Y, ini kita gunakan konstanta di X-nya ya. Tuh biasanya ini ya, metode visual itu kan lebih mudah diingat daripada harus mengerjakan rumusnya ya. Terus yang bawahnya ini pembaginya itu adalah konstanta yang terikat dengan variabel dengan susunan berurut X, Y. Oke, nah itu untuk sistem persamaan linear dengan dua persamaan dan dua variabel. Nah, metode ini juga dikenal Nah, metode ini dikenal dengan metode Cramer, atau ini adalah aturan Cramer. Nah, kita lihat untuk selanjutnya. Nah, ini contohnya dengan metode Cramer tadi. Jadi X-nya tadi kan ini X, jadi yang kita gunakan itu adalah ini ya. Jadi kita peroleh di sini min 3, 4, 6, min 2 dibagi ini konstanta yang terikat variabel, yaitu 2, min 3, 3, 4. Jadi kita peroleh di sini min 3 kali min 2, 6, dikurangi 4 dikali 6, 24, per 2 kali 4, 8, min dari 3 kali min 3, jadi plus 9. Jadi kita peroleh di sini 18 per 17. Ya, ini adalah solusi X-nya. Kemudian Y-nya kita gunakan X dan nih ya, yang tidak konstanta yang tidak terikat dengan Y, berarti 2, 3, 6, min 2, 2, min 3, 3, 4 ya, yang atasnya 2 kali min 2 berarti min 4, min dari 3 kali 6 min 18. Yang bawahnya karena sama, jadi tidak kita hitung lagi, isinya 17. Jadi ini adalah min 22 per 17. Jadi solusinya nih ya, X, Y itu adalah 18 per 17, min 22 per 17. Nah, kita lihat ini masih metode Cramer ya, dengan
Ini jadi sistem dari 3 persamaan linear dan 3 variabel. Nah, ini sistem persamaan linearnya 3 variabel x, y, z dan 3 persamaan linear. Jadi sama seperti tadi ya. Jadi kita perhatikan untuk x ini dia tidak memuat x di sini dia tidak memuat ini ya, tidak ada. Kemudian untuk y dia tidak, ini tidak ada ya, ini tidak ada di sini. Kemudian untuk yang z juga di sini ini tidak ada z ya, tidak ada konstanta yang terkait dengan z-nya seperti ini. Terus yang bawahnya ini adalah semua konstanta yang terikat dengan variabelnya. Nah, ini metode Cramer untuk 3 variabel. Di sini harus dipastikan ya, ini sistem persamaan linear ini akan mempunyai solusi tunggal kalau konstantanya ini dia bebas linear. Mungkin nanti di aljabar linear elementer itu ada kondisi bebas linear ya, nanti dipelajari lebih lanjut. Nah, itu ya metode Cramer ini bisa punya solusi tunggal kalau semua konstantanya bebas linear. Nah, yang kenapa diperkenalkan Cramer seperti ini, aturan Cramer, karena nanti ini bisa kita perumum. Jadi untuk n persamaan linear, nanti kalau misalnya variabelnya kita tuliskan dengan variabel x1 sampai xn, ya mudah ya. Jadi nanti misalnya x1-nya ya kita tuliskan misalnya sistemnya, jadi supaya tidak terlalu bingung karena tetap ya ini x1 tambah a 1, 2, x2 dan seterusnya ya sampai a1n xn. Nanti misalkan ini sama dengan y1. Nah, seperti ini. Jadi nanti aij nya ya, iij itu adalah konstanta, terus i dan j nya dari 1 sampai n. Ini di x1, terus xi nya ini dari 1 sampai n juga, ini adalah variabel ya, ini adalah variabel. Ya, kita abaikan aja ya, kira-kira nanti di sini ada 21 x1 a22 x2 dan seterusnya. Nanti ini ada 2n xn sama dengan y2 dan seterusnya. Nanti di bawah ada n1 x1 tambah a n2 x2 dan seterusnya sampai ann xn sama dengan yn. Nah, sistemnya seperti ini. Jadi kalau dengan metode Cramer, karena ini yang dicari x1-nya, maka di sini di matriknya ini nanti tidak ada A11. Jadi ini A11-nya. Terus A21, A31 dan seterusnya sampai AN1 ini tidak ada di ininya. Tidak ada di dalam determinan matriknya. Kemudian pembaginya ya ini dari A11 sampai ke A1N dan AN1 sampai ke AN.
gitu. Jadi nanti di sini di yang paling akhirnya kita akan punya ini Y1, Y2 sampai Yn. Nah, ini jadi di sini diperkenalkan metode Cramer karena kita bisa perumum ya, perumum bentuk atau model dari solusinya. Jangan ya, ini hanya pengenalan aja. Nah, ini solusi dari sistem persamaan linear. Jadi ya, ini Ibu coba untuk X-nya saja ya, untuk Y-nya silahkan Y dan Z-nya dicoba sendiri. Jadi X-nya itu ini ya, tanpa ini. Nih, nah, jadi kita punya 1, min 2, min 1, min 1, 1, 2, terus, nah tadi ini harus ada di ruas kanan, jadi ini akan sama dengan 1, sama dengan min 3, sama dengan 2, min 1, min 3, 2. Ini 1, 1, 2. 1, 1, 2, 1. Sebentar. Min 1, min 2, min 1, min 1, 1, 2. Ya, kita kalikan terus pakai metode Sarus aja ya. Ini kita duplikasi atau kita copy sini, min 1, 1, 2, kemudian ini juga 1, 1, 2, 1, min 2, min 1. Jadi kita akan peroleh ya ini ya, ini 2, terus ini kalau kita kalikan jadi min 3, yang ini kita kalikan jadi min 4, terus dikurangi min 1 jadi plus 1, kurangi min 6 jadi plus 6, dikurangi 4 jadi min 4, terus yang bawah ini min 4, ini 2, ini 1, dikurangi ini 4, ini kurangi min 1 jadi plus 1, kurangi 2. Ya, hasilnya jadi min 2 per min 6 atau 1/3. Nah, X-nya 1/3. Nah, untuk Y dan Z-nya silahkan dicoba sendiri ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada kesamaan. Ya, ini kesamaan itu bisa terjadi karena ini ya, misalnya ada dua fungsi f dan g. Nah, ini f1, f2 dengan fungsi terdiri dari dua variabel itu ekuivalen dengan g1 dan g2 jika ini ya, setiap solusi di f1, f2 jika dan hanya jika solusi di g1, g2. Oke, syarat cukupnya ini, tapi ini Ibu tuh nyalin dari bukunya, tapi ini agak tidak bisa dipercaya ya, soalnya aneh. Ini G-nya sama dengan F, terus tapi nah di sini ini kan ada G sama dengan F2,
tapi F2-nya nggak sama dengan G. Jadi gimana ya, kontradiksi. Ini harus diperiksa dulu di referensi yang lain. Kita lihat contohnya aja ya. Nah, di contoh yang ini persamaan logaritma basisnya 10, X plus Y plus 2 sama dengan 1. Dan ini adalah saling ekuivalen karena solusi kedua persamaan itu adalah sama. Nah, sebenarnya ini kalau disuruh meriksa solusinya gimana ya? Tapi kita lihat, nah kedua kesamaan ini ya, jadi saling inverse. Jadi ini kan logaritma 10 tadi di pengenalan logaritma dan eksponensial ini saling inverse. Jadi kalau kita pakai eksponensial, nih 10 kedua ruas kita nih ya kedua ruas di sini ini kita eksponensialkan 10 X plus Y plus 2 sama dengan 10 pangkat 1. Nah, maksudnya gini ya, jadi kedua ruas dieksponensialkan. Terus karena ini basis eksponensial dan basis logaritma sama, maka ini saling inverse. Jadi hasilnya kita punya X plus Y plus 2 ini sama dengan 10. Ya, jadi kita punya persamaan yang kedua. Nah, itu untuk menunjukkan kalau kedua persamaan ini sama ya atau ekuivalen. Kalau untuk harus ditentukan solusinya ya. Oke, nah itu terus ini relasi segitiga. Sebenarnya ini sebelum masuk ke relasi segitiga ada mengenai sudut ya, tapi kita langsung ke sini aja. Relasi segitiga ini, jadi kalau kita punya segitiga misalnya seperti ini sisinya A, B, C, kemudian ini A ini sudutnya ya seperti ini sudutnya C, ini B. Nah, seperti ini itu punya hubungan aturan sinus seperti ini, sinus A per A akan sama dengan sinus B per B sama dengan sinus C per C. Kemudian ini memenuhi aturan kosinus ini ya. Luas segitiga, ini S itu adalah luas segitiga, memenuhi ini setengah AB sinus C, atau ini dengan S-nya, S kecil ini adalah keliling segitiga dibagi 2. Nah, kemudian ada pertidaksamaan dan nilai mutlak. Ini sudah dibahas di kalkulus ya. Jadi fungsi mutlak itu seperti ini. Dia bernilai dirinya sendiri untuk bilangan X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Min dari bilangan itu jika dia kurang dari 0. Ya, contohnya mutlak 5 itu sama dengan 5 karena 5 lebih besar dari 0. Sedangkan min 8 itu sama dengan min dari min 8. Nah, ini sama dengan 8 ya, karena min 8 kurang dari 0. Ini mengingat ini. Nah, kondisi ini. Jadi fungsinya minus dari bilangan itu. Nih. Minus dari bilangan itu, minus dari min 8. Kita operasikan hasilnya adalah 8. Nah, itu kemudian ini sifat nilai mutlak. Nih ya. Nih mutlak perkalian dua bilangan itu sama dengan perkalian nilai mutlak bilangan itu. Begitu juga mutlak dari pembagian bilangan itu sama dengan pembagian dari bilangan mutlaknya masing-masing. Kemudian nilai mutlak memenuhi pertidaksamaan segitiga. Ini dua-duanya itu adalah persamaan segitiga ya. Cuma kalau yang bawah itu adalah akibat dari kondisi yang ketiga. Nah, itu pendahuluan untuk materi geometri analitik. Ibu cukupkan sekian materinya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim.
Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna taba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.